Tasikmalaya berasal dari kata tasik yang berarti danau. Awalan kata kerja ma dan laya yang berarti mati. Sehingga pengertian Tasikmalaya adalah danau yang di dalamnya banyak mayat terapung. Halo para pemirsa semuanya. Ketemu lagi di sini bareng gua Yer Channel 99. Di kesempatan pagi hari ini gua akan mempersembahkan sebuah video ya. Dan video ini adalah judulnya tentang asal-usul kota Tasikmalaya. Video kali ini sekaligus akan mengupas tuntas tentang misteri-misteri yang ada di kota Tasikmalaya. Dan misteri ini berawal dari meletusnya Gunung Galunggung ya, di tahun pertama, kurang lebih tahun 1932 ya. Dan disitulah berawal dari meletusnya Gunung Galunggung. Situlah banyak sejarah, banyak misteri yang tidak terungkap. Ribuan nyawa melayang oleh erupsi gunung tersebut. Dan pastinya yang namanya arwah penasaran itu pasti bergentayangan. Yang dinamakan makhluk bergentayangan itu adalah makhluk-makhluk gaib, juga arwah penasaran. Tasikmalaya dikelilingi banyak gunung, dihampari banyak pasir-pasir dan lautan. Di situ juga banyak sejarah-sejarah misteri yang belum terungkap tentang Tasikmalaya. Banyak beraneka keanehan di daerah tersebut. Di video kali ini ada pemaparan, banyak sekali pemaparan ya, tentang asal mula terjadinya kota Tasikmalaya. Dan disitulah tersimpan banyak sejarah-sejarah tentang kerajaan jin, tentang kerajaan harimau, tentang kerajaan Galunggung yang sampai saat ini belum terungkap. Juga termasuk kerajaan Pajajaran yang sampai saat ini di manakah letaknya raja kerajaan keraton Pajajaran itu, dan di manakah lokasinya. Dan banyak sekali para patwa sejarah mencari dan mencari di manakah puing-puing kerajaan Pajajaran itu. Sampai saat ini tak pernah ada yang ditemukan. Kalau misal kerajaan Majapahit, puing-puingnya ada. Kalau misal banyak sekali kerajaan-kerajaan yang ada di daerah Jawa, di tanah Jawa, kayak semacam di Jawa Timur, di Jawa Barat, juga kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia lainnya seperti kerajaan Kutai, puing-puingnya ada. Tapi yang namanya sejarah kerajaan Pajajaran, juga petilasannya, semuanya tak pernah ditemukan oleh siapapun. Karena apa? Ini adalah kerajaan yang paling sakti mandraguna di seluruh dunia. Dan konon katanya negara atau kerajaan keraton Pajajaran itu adanya di hutan Sancang. Tapi yang namanya hutan Sancang itu banyak dan luas. Ada 7 hutan Sancang
yang dimulai dari daerah Cikalong, Cipatujah sampai dengan Bogor. Di manakah letaknya? Apakah ada yang tahu? Semua orang tidak tahu. Dan semua itu hanyalah ada katanya. Katanya di Garut lah punya Pajajaran. Katanya di Bandung lah punya Pajajaran. Katanya di Bogor lah induknya Pajajaran. Katanya di Karangnunggal Cipatujah adalah tempatnya kerajaan Pajajaran. Itu semuanya kita tak pernah tahu di mana adanya. Dan ada yang bilang juga kerajaan Pajajaran yang sekarang disulap menjadi hutan sancang itu aslinya keratonnya ada di bawah samudra. Itu semua kita tahu. Oke, next. Sekarang mari kita saksikan videonya tentang asal-usul kota Tasikmalaya. Jangan lupa buat kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu free and gratis. Oke, mari kita saksikan. Check it out. Batur sedulur sekampung, antara Sukapura dan Tasikmalaya berbilang riwayat yang panjang. Dua nama yang berada di wilayah Periangan Timur Jawa Barat ini silih berganti menjadi nama wilayah administratif. Pertama-tama nama ini merujuk kepada satu dari 3 kabupaten di Periangan yang diresmikan oleh Sultan Agung dari Mataram pada 9 Muharram tahun Alif yang berketepatan dengan 20 April 1641. Dua kabupaten lainnya adalah Kabupaten Parakan Muncang dan Bandung. Peresmian tersebut merupakan balas jasa Sultan Agung kepada umbul-umbul di Periangan Timur yang membantu menumpas pemberontakan di Pati Ukur kepada Mataram pada tahun 1632. Umbul Sukakerta Ki Wirawangsa bersama dengan Umbul Cihaurbeti Ki Astamanggala dan Umbul Sindang Kasih Ki Somahita Manahan dan membawa kepala daerah Tatar Ukur itu ke Mataram untuk dihukum mati. Sebagai imbalannya dalam piagam bertanggal 9 Muharram itu, Sultan Agung mengangkat Ki Wirawangsa sebagai Bupati Sukapura, bergelar Tumenggung Wiradadaha. Ki Astamanggala menjadi Bupati Bandung bergelar Tumenggung Wiraangun-angun, dan Ki Somahita sebagai Bupati Parakan Muncang bergelar Tumenggung Tanubaya. Nama Sukapura menurut Babat Sukapura berasal dari kata suka yang berarti asal atau tiang, dan pura berarti keraton atau istana. Dengan demikian Sukapura bisa mengandung arti jajarna keraton atau asal mula istana. Karena di tempat itulah Kabupaten Sukapura berdiri. Meskipun nama Sukapura bisa juga sebenarnya diambil dari nama desa yang menjadi bawahan distrik Sukaraja. Karena kemudian terbukti Ki Wirawangsa memindahkan ibu kota kabupaten dari Dayeuh Tengah ke Luiloa yang termasuk desa Sukapura under distrik Sukaraja. Dilihat dari perkembangannya sejak awal pendirian Kabupaten Sukapura hingga tahun 1901, kota yang kini dikenal sebagai Tasikmalaya tidak termasuk ke dalam wilayah Sukapura. Mulanya ia masuk wilayah Kabupaten Parakan Muncang dan Kabupaten Sumedang. Mula-mula kota Tasikmalaya dikenal sebagai bagian dari Umbul Galunggung atau Indihiang yang termasuk Kabupaten Parakan Muncang. Kemudian sejak tahun 1820,
muncul nama distrik Tasikmalaya of Cicariang, Tasikmalaya atau Cicariang. Dan inilah kali pertama nama Tasikmalaya mengemuka dalam sejarah berbagai nama sebuah wilayah. Pada tahun 1839, distrik Tasikmalaya of Cicariang diringkas menjadi distrik Tasikmalaya, dan pada tahun 1901 distrik tersebut dimasukkan sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sukapura. Perubahan yang sangat berarti terjadi pada tahun 1913, karena sejak itu secara resmi Kabupaten Sukapura berubah nama menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Perubahan ini mengikuti nama ibu kota kabupaten, sesuai dengan kebijakan kolonial Hindia Belanda. Dari sisi toponiminya, nama Tasikmalaya menimbulkan berbagai penafsiran. Ada dua pendapat yang menyatakan asal-usul nama Tasikmalaya. Pertama, nama itu terbentuk dari kata tasik dan laya. Tasik berarti kesik atau pasir, dan laya berarti ngalayah atau menghampar. Jadi Tasikmalaya diartikan sebagai kesik ngalayah atau pasir yang menghampar akibat letusan Gunung Galunggung pada 8 dan 12 Oktober 1822. Kedua nama itu terbentuk dari kata tasik dan malaya. Tasik berarti telaga, danau, atau air yang menggenang, dan malaya berarti jajaran gunung-gunung. Dengan demikian, Tasikmalaya dapat diartikan sebagai jajaran gunung-gunung yang berjejer dalam jumlah yang banyak. Seperti yang terekam dalam ungkapan, jajaran gunung-gunung teh lobana lir cai laut, yang berkembang di masyarakat Tasikmalaya. Pendapat kedua ini pun dihubungkan dengan letusan Galunggung 8 dan 12 Oktober 1822. Bedanya, tafsiran kedua menyatakan fenomena terbentuknya sekitar 3.648 bukit kecil atau hilok yang dikenal sebagai 10.000 bukit di sekitar Tasikmalaya akibat letusan tersebut. Namun bila merujuk kepada penamaan wilayah sebagaimana yang dapat dibaca dari buku Miftahul Falah, kedua pendapat tersebut tertolak karena nama Tasikmalaya sebagai nama daerah sudah digunakan sejak tahun 1820, 2 tahun sebelum terjadinya letusan Galunggung pada 8 dan 12 Oktober 1822. Penafsiran lainnya mengenai toponimi Tasikmalaya disampaikan geologiawan senior MM Purbo Hadiwijoyo pada Muhibah Kebumian 23-26 Januari 2013 dari Tasikmalaya hingga Banjarnegara. Di sela-sela perjalanan, antara lain di Jembatan Cirahong, Purwokerto, Purbo menerangkan bahwa kata Tasikmalaya berasal dari kata tasik yang berarti danau, awalan kata kerja ma dan laya yang berarti mati, sehingga pengertian Tasikmalaya menurut Purbo adalah danau yang di dalamnya banyak mayat terapung. Memang penafsiran tersebut ia kaitkan dengan kegiatan Gunung Galunggung, namun kegiatannya bukan yang terjadi pada 1822, melainkan jauh sebelum itu, bahkan ribuan tahun sebelum itu. Kala itu Gunung Galunggung meletus sangat dahsyat, ledakannya menghancurkan dinding timur Galunggung, lontarannya sampai ke Manonjaya dan menutup alur sungai Citandei Purba.
Karena tertutup, maka kemudian sungai itu menjadi danau. Air danaunya mula-mula mengalir ke selatan menjadi sungai Cibulan. Sebagian airnya bergabung dengan air dari Galunggung. Cakrabuana dan gunung-gunung di sekitar Purwokerto yang dipengaruhi oleh budaya Sunda atau bercorak Sunda, contohnya Cilongok, Rancamaya, Baturaden, Dharmaraja, Tangkil, Pageraji, Pakuncen, Babakan, Cimerang, dan Paguyungan. Hal ini mungkin karena dulu di Purwokerto pernah berdiri kerajaan Pasir Luhur, bagian dari kerajaan Sunda Galuh. Sungai Serayu atau Kali Serayu dulu dalam naskah Bunjangga Manik disebut juga Cisarayu, benar-benar merupakan sungai besar. Salah satu mata airnya bernama Tuk Bimalukar, berada di dataran tinggi Dieng. Dari hulunya di daerah Dieng hingga ke muaranya di dekat pantai Cilacap sekitarnya, sehingga membentuk Sungai Citandui Baru yang alirannya memutar dan menembus ke Cirahong. Saat letusan Galunggung itu sudah ada manusia, sehingga setelah pembendungan Citandui Purba oleh lahar Galunggung dan pembentukan tasik atau danau, banyak penduduk di sekitarnya menjadi korban dan memenuhi danau itu, sehingga daerah tersebut dinamakan Tasikmalaya. Untuk memperkuat pendapatnya, Purbo mengetengahkan Kampung Naga di Salau sebagai daerah yang selamat dari letusan besar Galunggung itu, dan kemudian terbebat atau terisolir dari penduduk lainnya, sehingga tata budaya mereka cenderung berbeda dengan penduduk lainnya. Bagaimanapun menafsirkan Tasikmalaya adalah upaya terbatas. Tafsiran-tafsiran tersebut adalah cara untuk mendekati kebenaran melalui bahasa yang secara turun-temurun digunakan untuk merekam kejadian alam. Penanda tasik yang disangkutkan dengan pasir maupun danau, dan laya yang disangkutkan dengan hamparan, jajaran gunung-gunung atau kematian, semuanya hendak membongkar pertanda di balik kata Tasikmalaya yang bertaut dengan peristiwa alam. Maka siapa saja yang benar dan yang salah dalam menafsiri Tasikmalaya tidak relevan lagi. Siapapun boleh menafsirkan Tasikmalaya berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul kota Tasikmalaya. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, silakan tuangkan perbedaan itu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Oke, kawan semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, brother. Ingat, jangan sampai Anda menghantarkan spam, karena spam itu sangat berbahaya, brother. Kalau Anda menghantarkan spam, bersedia saja pocong-pocong, kuntilanak, dan genderewo akan mengintai kalian semuanya sampai mati. Ingat kawanku, dengan cara berkomentar. Karena apa? Kemarin gua pas nonton di videonya Minyan Cikuya ya, video mereka tuh, video Minyan Cikuya yang baru diupload itu,
Dia belum genap 1 menit mereka udah pada komentar. Kenapa? Bahkan diuploadnya baru 24 menit yang lalu. Udah banyak komentar, mantap, sip, jiwa, segala macam, asli nih katanya. Waduh, pokoknya untuk kalian anda semuanya, ingat, anda semuanya udah paham, anda semuanya udah berpengalaman dalam bidang YouTube ya. Subscriber anda udah 2000, udah 1000, udah 3000. Tapi kenapa? Kemarin gua cek di komentarnya, videonya menyan Cikuya, video belum sampai 24 detik, baru 24 detik diupload. Kalian udah pada komentar memalukan. Apakah itu yang dinamakan seorang calon YouTuber sukses? Tidak, kawan. Siap-siap aja lu ke laut. Oke. Komentar di 3 menit lewat 10 menit. Ingat, waspadalah, waspadalah, Anda tertangkap spam. Oke. Check it out. Adios. Gue pamit.